إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya selalu kita berucap syukur kepada Allah dengan seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan karunia dan rahmatnya Allah masih mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita di rumahnya, di tempatnya yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid kita tercinta ini. Salawat beriring salam marilah bersama kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah yang kita rasakan sekarang. Ma'asal muslimin rahimakumullah, pasca Id masih di bulan Syawal, khatib pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu, di bulan yang lalu Allah terima dan Allah ganjarkan kita, serta Allah satukan kita kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang datang dari ulama Maghribi, ulama Maroko, yang mengutip sebuah kisah bahwa ia pernah didatangkan mimpi yang sama secara berturut-turut 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama. Dan ini terjadi zamanil asri, di zaman kita sekarang, bukan zaman tabi'in, bukan zaman para ulama atau para sahabat-sahabat terdahulu, tapi zaman ulama sekarang. Ma'asal muslimin rahimakumullah, fahuwa yuhki, dan beliau menceritakan bahwa pada suatu malam ia mimpi, ulama Maghribi mimpi, yaitu didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimpinya bahwa isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tersebut, ya da'iyallah, temuilah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ya da'iyallah, wahai dai penyeru agama Allah, wahai dai penyeru kebenaran, temuilah seseorang yang bernama fulan bin fulan bin fulan. Ma'asal muslimin rahimakumullah, ada adab dalam sebuah cerita. Jika kita menceritakan seseorang, ingin mensamarkan nama seseorang, maka dalam Islam secara familiar disamakan dengan fulan bin fulan bin fulan. Maka Rasulullah dalam mimpi pertamanya dikatakan, ya da'i Allah, temuilah fulan bin fulan bin fulan.
di daerah tersebut, disebutkan pada daerahnya di situ, dan sampaikanlah kabar gembira bahwa ia min ahlil jannah. Sampaikanlah kabar gembira bahwa dia fulan bin fulan bin fulan termasuk golongan ahlus surga. Sidang Jumat rahimakumullah, mimpi itu terulang kembali di hari kedua dengan nama yang sama disebutkan. Temuilah fulan bin fulan bin fulan, berikanlah kabar gembira bahwa dia termasuk ahlus surga, wa huwa min ahlil jannah. Dengan rasa ketidakpercayaan itu muncul kembali mimpi di hari ketiga dengan yang sama. Rasulullah datang menemuinya dengan mengatakan, temuilah fulan bin fulan bin fulan dan sampaikanlah kabar gembira bahwa dia min ahlil jannah, bahwa ia dari ahli surga. Ma'asal muslimin rahimakumullah, setelah mimpi ketiga di hari ketiga tersebut, maka ulama Maghribi ini, ulama Maroko ini bergegas ia mengumpulkan dana untuk berangkat umrah ke kota Mekah. Karena disebutkan bahwa fulan bin fulan bin fulan ia tinggal bertetanggaan dengan kota Mekah. Maka ia bergegas melaksanakan umrah. Setibanya umrah, selesainya umrah, ulama Maghribi ini lalu mengontak para ulama-ulama setempat yang ia kenal, sahabat-sahabat setempat yang ia kenal di kota Mekah. Lalu ia mengatakan, aku didatangi oleh Rasulullah dengan mimpi yang sama selama 3 hari berturut-turut untuk menemui fulan bin fulan bin fulan di daerah ini dan itu. Lalu mereka bersama-sama berusaha untuk mencarinya. Alhamdulillah qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, daerah tersebut terdapat tidak bertetanggaan, ternyata daerah terpencil dekat kota Mekah. Ma'asal muslimin rahimakumullah, lalu sampai di daerah tersebut, ulama tersebut berjumpa dengan salah satu penduduk dan mengatakan dan bertanya kepada salah satu penduduk itu, bertanya, apakah engkau mengenal fulan bin fulan bin fulan? Lalu penduduk tersebut yang ditanya oleh ulama Maghribi dan teman-temannya tersebut merasa heran dan bertanya kembali, siapakah kalian wahai gerangan? Mengapa engkau mencari fulan bin fulan bin fulan? Aku ingin menyampaikan kabar gembira untuknya. Lalu penduduk tersebut menyampaikan, pergilah, bahwasannya fulan bin fulan bin fulan tidak pantas engkau temui, karena perangai kalian adalah perangai yang bagus. Kalian bercahaya, kalian berjenggot berjubah, kalian sangat alim. Orang yang engkau temui berperangai rusak, berperangai buruk. Namun ulama dari Maghribi ini pun bersikeras, jika engkau tahu, mohon temui kami dengannya. Lalu penduduk tersebut yang bertemu dengan sekelompok ulama tadi, dengan ulama Maghribi yang diberikan mimpi tadi, pun bergegas menuju kediaman fulan bin fulan bin fulan. Lalu ternyata apa yang disampaikan penduduk tadi yang bertemu di pertengahan jalan pun benar. Bahkan husnudzon ulama-ulama tadi, husnudzonnya berprasangka baik bahwa orang yang ia temui berjenggot, orang yang dia temui ahlus zikir, orang yang dia temui berjubah dan lain sebagainya. Namun ternyata itu salah. Dan fulan bin fulan pun kaget. Ada apa dan kalian siapa? Apakah kalian ingin bertemu dengan aku? Iya. Apakah anda fulan bin fulan bin fulan? Iya, itu aku. Tetapi siapa kalian? Lalu fulan bin fulan bin fulan bertanya, siapa kalian? Apakah kita pernah bertemu? Tidak, kita belum pernah bertemu. Ya ma'asal muslimin rahimakumullah. Lalu ulama dari Maghribi tadi,
ulama dari Maroko menceritakan, aku ke sini untuk menyampaikan kabar gembira bahwa aku diberikan mimpi 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut bahwa fulan bin fulan bin fulan, aku harus menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu min ahlil jannah. Bahwa kamu min ahlil jannah. Lalu fulan bin fulan tadi pun seraya memegang tangannya di kepala dan jatuh tersimpu di atas tanah. Ia berkata, "A'ana min ahlil jannah." Apa aku dari ahli surga? As-sadaqtah. Apakah benar yang kau katakan? Apakah benar yang kau katakan ya alim, ya da'i Allah? Coba engkau teliti lagi. Coba engkau teliti lagi. Apakah benar itu orangnya aku? Namun ulama Maghrib itu bertanya kembali, ya fulan bin fulan bin fulan, cobalah ingat amalan apa yang engkau perbuat sehingga Rasulullah menitipkan pesan kepadaku untuk datang menemuimu dan mengabarkan kabar gembira bahwa kamu min ahlil jannah. Lalu fulan bin fulan tersebut seraya menjawab, ya da'i Allah, salatku lambat. Aku bukan orang yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan salat. Kampungku bertetanggaan dengan kota suci Mekah, tapi sudah entah berapa puluh tahun aku tidak pernah berziarah ke kota Mekah. Ya da'i Allah, coba teliti kembali. Apakah benar? Mungkin engkau salah, bukan aku orangnya. Lalu ulama dari Maghrib tadi mendesak, ingat-ingat kembali amalan apa yang engkau perbuat. Lalu seketika ia diberikan ingatan kembali oleh Allah. Ya da'i Allah, wallahi wallahi, demi Allah, sampai sekarang pada saat itu laqad tuwfiya jari, telah meninggal dunia tetanggaku. Lalu ia meninggalkan anak-anak dan istrinya. Maka sejak saat ia meninggal, aku bersumpah dengan nama Allah, mulai saat itu laqad qasamtu ratibi, aku bagi 2 gajiku setiap bulan untuk keluargaku dan tetanggaku. Dan itu aku lakukan sampai sekarang. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu da'i dari Maroko tersebut tersenyum. Inilah amalanmu. Inilah amalanmu sehingga Rasulullah menitipkan pesan kepadaku untuk datang menitipkan pesan, memberikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu min ahlil jannah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu ulama Maroko tersebut mengajar, wahai fulan bin fulan bin fulan, ta'al, mari kita ke kota Mekah. Mari kita ke kota Mekah melaksanakan ibadah umrah. Lalu fulan bin fulan tersebut mengatakan, aku tidak pantas memasuki kota Mekah dalam keadaanku begini. Izinkan aku mandi terlebih dahulu, berbersih terlebih dahulu. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Lalu berangkatlah mereka ke kota suci Mekah. Dari mulai pintu Mekah, dari melihat memandang dari jauhnya saja, fulan bin fulan sudah menangis terseduh-seduh. Entah berapa lama aku tidak pernah datang berziarah ke kota suci Mekah, padahal rumahku, kampungku bertetanggaan. Maka aku adalah orang yang paling rusak di kampungku, bahkan mungkin seluruh dunia. Lalu sampai di pintu Ka'bah, tambah menangis terseduh-seduh. Bisyiddatil buqa,